warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Putrawan Kodri, NIM 230403010022 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah topik yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi digital, yaitu penerapan sistem pengambilan keputusan atau Decision Support System (DSS) dalam sistem rekomendasi e-commerce berbasis kepandaian buatan. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan e-commerce, pengguna dihadapkan pada ribuan bahkan jutaan produk. Hal ini seringkali menimbulkan kebingungan dalam memilih produk yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu membantu pengguna mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Disinilah peran sistem pengambilan keputusan, atau yang lebih disingkat DSS, menjadi penting, khususnya jika digabungkan dengan teknologi Artificial Intelligence. Apa itu DSS dalam e-commerce? DSS atau Decision Support System adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data, model, dan antarmuka interaktif. Dalam konteks e-commerce, DSS diintegrasikan dengan sistem rekomendasi untuk menyarankan produk yang paling relevan dengan pengguna. Model yang digunakan dapat berupa collaborative filtering, melihat pola pengguna yang memiliki preferensi serupa, content-based filtering, menganalisis karakteristik produk dan kesamaan, hybrid model, menggabungkan keduanya untuk hasil yang lebih akurat. Yang berikutnya yaitu adalah komponen sistem. Sistem rekomendasi DSS ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama data source, berisi data riwayat klik, pembelian, rating, dan demografi pengguna. Yang kedua, model AI, algoritma yang memproses data untuk menghasilkan rekomendasi. Yang ketiga, user interface, atau tampilan rekomendasi yang interaktif dan real-time di website atau aplikasi. Alur kerja sistem. Secara umum, alur kerja DSS dalam e-commerce sebagai berikut. Yang pertama, pengguna masuk ke aplikasi dan mulai mencari produk. Kedua, sistem menangkap aktivitas pengguna seperti klik, pencarian, dan pembelian. Ketiga, model AI memproses informasi tersebut dan memberikan rekomendasi produk. Keempat, rekomendasi ditampilkan dalam hitungan milidetik. Untuk menilai kinerja sistem DSS ini, saya menggunakan 2 indikator utama, yaitu kecepatan eksekusi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan rekomendasi sejak input diterima, dan presentase kehilangan data, seberapa besar data yang gagal diproses karena incomplete input atau cold start. Pada file Excel DSS e-commerce, di sini saya memiliki 50.000 data pada tiap sheet collaborative filtering, context-based filtering, dan sheet hybrid JF dan JB. Pada collaborative filtering, kolomnya terdiri dari user ID, product ID, timestamp, dan event table. Untuk sheet content-based filtering, di sini kolomnya terdiri dari user ID, product ID, dan rating. Untuk hybrid JF dan JB, di sini terdiri dari user ID, product ID, timestamp, event type, dan rating. Bahasa pemrograman yang saya pakai yaitu adalah Python. Baik, di sini saya akan menjelaskan baris per baris. Yang baris pertama yaitu adalah untuk mengimport library. Library yang saya pakai yaitu adalah Pandas untuk mengolah data dari file Excel. Kedua, time untuk menghitung waktu proses. Yang ketiga, OS untuk mengecek apakah file ada atau tidak. Program ini dibuat untuk menguji dan menganalisis kinerja 3 jenis sistem rekomendasi, yaitu collaborative filtering, content-based filtering, dan hybrid gabungan dari keduanya. Pertama, program akan membaca data dari sebuah file Excel yang berisi 3 sheet, masing-masing mempresentasikan model rekomendasi yang berbeda-beda. Sebelum itu, program terlebih dahulu memeriksa apakah file tersebut benar-benar ada di direktori yang telah ditentukan. Jika file tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan error dan berhenti berjalan. Setelah berhasil membaca data program mensimulasikan proses eksekusi dari masing-masing model. Simulasi ini menggunakan fungsi yang menghitung waktu proses berdasarkan jumlah data dan waktu proses per entry yang ditentukan dalam satuan milidetik. Tujuannya adalah untuk memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan setiap model dalam kondisi data tertentu. Selain itu, program juga menghitung
persentase data yang hilang atau tidak valid dari kolom-kolom penting di masing-masing model. Misalnya, untuk model collaborative filtering, kolom yang dianalisis adalah timestamp dan event type. Sementara untuk content-based filtering, kolom yang diperiksa adalah rating. Sedangkan model hybrid diperiksa pada ketiga kolom tersebut. Akhirnya, hasil dari seluruh proses tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel yang menunjukkan nama model, waktu eksekusi dalam milidetik, serta presentasi data yang hilang. Melalui pengujian ini kita dapat mengetahui model mana yang paling cepat diproses dan seberapa bersih data yang digunakan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam memilih sistem rekomendasi yang paling efektif. Hasil pengujian DSS sistem rekomendasi dari 3 sheet Excel. Model pertama yaitu adalah collaborative filtering, kecepatan eksekusinya sebesar 15.000,16 milisekon, persentase kehilangan data sebesar 0,13. Model kedua content based filtering, kecepatan eksekusi sebesar 14.000,10 milisekon, persentase kehilangan data sebesar 0,19. Model hybrid CF plus CB, kecepatan eksekusi sebesar 20.544,60 milisekon, persentase kehilangan data sebesar 0,12. Sistem pengambilan keputusan atau DSS berbasis AI dalam sistem rekomendasi e-commerce terbukti dapat membantu pengguna memilih produk lebih cepat dan akurat, memberikan pengalaman belanja yang lebih personal, menekankan tingkat kehilangan data berkat validasi dan model fallback. Dengan demikian, DSS menjadi solusi strategis dalam pengembangan e-commerce yang modern dan berbasis data. Saran pengembangan: ke depan, sistem ini dapat ditingkatkan melalui integrasi data real-time dari aktivitas pengguna, penggunaan model deep learning seperti neural collaborative filtering, sistem feedback untuk terus memperbaiki rekomendasi dari pengalaman pengguna. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.